Barcelona sudah mengambil keputusan Marcus Rashford tidak dipermanenkan. Sang pemain akhirnya kembali ke Manchester United. Tapi ada satu hal yang menarik, setelah semuanya berakhir, Hansi Flick justru mengakui bahwa dirinya akan merindukan Rashford. Lalu pertanyaannya, kalau Barcelona memang akan merindukan Rashford, kenapa mereka membiarkan pergi? Beberapa waktu lalu, kedatangan Rashford ke Barcelona sempat terasa seperti perjudian. Rashford datang setelah periode yang tidak mudah di Manchester United. Namanya masih besar, kecepatannya masih menakutkan, tetapi performanya sempat menjadi tanda tanya. Barcelona kemudian memberinya kesempatan untuk memulai kembali. Di bawah Hansi Flick, Rashford mendapatkan lingkungan baru. Ia bermain bersama pemain-pemain seperti Lamine Yamal, Raphinha, dan Robert Lewandowski, dan perlahan Rashford kembali menunjukkan sesuatu yang sempat hilang. Kepercayaan dirinya bukan hanya soal mencetak gol. Rashford memberikan Barcelona sesuatu yang sangat berharga: kecepatan, ancaman ruang, kemampuan menyerang dari sisi kiri, dan pengalaman bermain di level tertinggi. Bahkan dalam musim bersama Barcelona, ia mencatat 25 kontribusi gol menurut laporan terbaru. Yang menarik dari cerita ini bukan cuma performa Rashford, tetapi hubungan antara Rashford dan Hansi Flick. Flick bukan tipe pelatih yang hanya melihat nama besar seorang pemain. Ia melihat bagaimana pemain tersebut bisa masuk ke dalam sistem, dan Rashford ternyata memberikan sesuatu yang cocok dengan sepak bola Flick. Ketika Barcelona menyerang dengan cepat, Rashford bisa menjadi pemain yang menusuk ruang. Ketika lawan bermain terlalu tinggi, kecepatannya menjadi ancaman. Dan ketika Barcelona membutuhkan pemain yang mampu mengubah situasi dan satu momen, Rashford punya kemampuan untuk melakukannya. Itulah mengapa pernyataan Flick setelah Rashford pergi menjadi menarik. Flick pada dasarnya mengakui bahwa Rashford adalah pemain sekaligus pribadi yang akan dirindukan Barcelona. Artinya, meskipun keputusan klub berbeda, kontribusi Rashford tetap meninggalkan kesan. Nah, disinilah cerita mulai menarik. Karena kalau Rashford memang sebagus itu, kenapa Barcelona tidak membelinya secara permanen? Barcelona sebenarnya memiliki opsi untuk mempermanenkan Rashford, namun klub akhirnya memilih tidak mengaktifkan opsi tersebut. Salah satu faktor pentingnya adalah perencanaan skuad dan struktural finansial. Barcelona tidak hanya melihat apakah seorang pemain bagus atau tidak, mereka juga harus memikirkan usia, gaji, biaya transfer, durasi kontrak, dan bagaimana investasi tersebut mempengaruhi proyek jangka panjang. Dengan kata lain, pemain bagus belum tentu menjadi pembelian yang tepat, dan sepak bola modern memang semakin mirip permainan catur. Kamu tidak hanya bertanya apakah pemain ini bagus, tetapi juga apakah pemain ini cocok dengan rencana 5 tahun ke depan. Barcelona kemudian mengambil keputusan yang cukup berani. Alih-alih mempertahankan Rashford, mereka memilih menginvestasikan uang dan ruang skuad kepada pemain lain. Salah satu nama yang kemudian menjadi sorotan adalah Anthony Gordon. Keputusan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Barcelona sedang mencari solusi yang lebih jangka panjang. Rashford menawarkan pengalaman, Gordon menawarkan usia yang lebih muda dan potensi untuk berkembang bersama proyek Barcelona. Jadi sebenarnya ini bukan sekedar pertarungan Rashford versus Gordon. Ini adalah pertarungan antara dua filosofi, pengalaman sekarang atau investasi masa depan. Dan keputusan Barcelona menunjukkan bahwa mereka lebih memilih yang kedua. Namun ada satu hal yang tidak bisa dihitung hanya dengan angka di laporan keuangan, yaitu profil pemain. Rashford punya karakteristik yang tidak selalu mudah digantikan. Bayangkan Barcelona sedang menghadapi lawan yang memainkan garis pertahanan tinggi. Barcelona menguasai bola, Pedri mengatur tempo, Lamine Yamal bergerak dari kanan, tetapi di sisi lain ada Rashford yang siap berlari ke belakang pertahanan. Satu umpan vertikal, satu sprint, dan tiba-tiba pertahanan lawan panik. Itulah nilai Rashford. Dia bukan hanya pemain yang menunggu bola di kaki. Dia bisa membuat lawan takut bahkan sebelum menerima bola. Dan kualitas seperti itu mungkin yang membuat Flick merasa kehilangan. Tapi apakah Barcelona akan menyesal? Belum tentu. Dan disinilah kita harus membedakan antara kehilangan pemain bagus dan membuat keputusan yang salah. Barcelona bisa saja benar-benar kehilangan Rashford, tetapi keputusan untuk tidak membelinya tetap bisa menjadi keputusan yang tepat. Sebaliknya, jika Anthony Gordon gagal memenuhi ekspektasi, Rashford bisa terlihat seperti kesempatan yang disia-siakan. Sepak bola memang kejam dalam hal ini. Sebuah keputusan baru bisa benar-benar dinilai setelah waktu berjalan.
Hari ini Barcelona mungkin berkata, kami punya proyek baru, tetapi 6 bulan atau 1 tahun kemudian semua orang bisa kembali bertanya, apakah Barcelona seharusnya mempertahankan Rashford? Jadi sekarang Marcus Rashford kembali ke Manchester United. Barcelona melanjutkan perjalanan tanpa dirinya, dan Hansi Flick sudah memberikan sinyal yang cukup jelas. Rashford meninggalkan kesan di Barcelona, tetapi sepak bola bukan hanya tentang siapa yang ingin dipertahankan. Kadang sebuah klub harus memilih antara pemain yang sudah terbukti atau pemain yang dipercaya bisa menjadi masa depan. Dan sekarang pilihan Barcelona sudah dibuat. Rashford pergi, Gordon datang. Tinggal satu pertanyaan, apakah Barcelona akan merindukan Rashford atau justru membuktikan bahwa mereka tidak membutuhkannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Rashford atau Gordon, siapa yang lebih kalian pilih untuk Barcelona?